Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Malam hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan melalui pemberitaan Trio Group. Dan minggu ini kita akan belajar dari hikmat-hikmat Salomo, seseorang yang ditulis oleh Alkitab sebagai orang yang paling sukses, dan tidak ada orang yang seperti dia sebelum dan sesudah dia. Prinsip-prinsip hikmatnya itu yang akan kita pelajari. Dan saya percaya jika kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam bisnis usaha kita di Trio Group ini, kesuksesan dan keberhasilan yang daripada Tuhan itu juga menjadi bagian saudara dan saya. Sebelumnya, mari kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk segala pekerjaan yang boleh kami lakukan sepanjang hari ini. Dan kami percaya sepanjang minggu ini Engkau yang akan memberikan kami kekuatan dan membukakan kepada kami tingkap-tingkap langit dan memberkati setiap pekerjaan kami. Saat ini kami rindu kembali diisi oleh firman Tuhan, diajar kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus mengambil alih pemberitaan ini dan juga hamba-Mu agar apa yang disampaikan hanya hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudaraku, malam hari ini kita akan belajar prinsip yang utama dan terutama, yang paling penting dari segala prinsip keberhasilan dan kesuksesan Salomo, yaitu trust in God, not in money. Menaruh kepercayaan, harapan hanya kepada Tuhan dan bukan kepada kekayaan, uang, jabatan, dan sebagainya. Kita mau belajar dari Amsal 10 ayat 22. Saya akan bacakan untuk saudara. Dituliskan seperti ini: berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahnya. Saudaraku, saya ingin bacakan di dalam bahasa Inggris supaya lebih jelas. Bahasa Inggris menuliskan, "The blessing of the Lord makes one rich, and He adds no sorrow with it." Jadi ada sedikit perbedaan ya dari arti di bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita harus maklumi karena memang LAI penerjemahannya itu ada beberapa ayat yang kurang tepat, tetapi bukan firmannya yang salah. Untuk itu kita akan bisa lebih mengerti ketika kita membaca bahasa Inggrisnya atau bahasa yang mendekati tulisan aslinya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, "The blessings of the Lord makes one rich." Jadi berkat adalah yang membuat seseorang menjadi kaya. Berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, itu kunci untuk meraih keberhasilan, untuk meraih kesuksesan. Lalu dikatakan, and He, di sini Tuhan, adds no sorrow with it. Jadi berkat Tuhan yang menjadikan seseorang kaya, itu dikatakan Tuhan tidak menambahkan kesulitan, kesusahan pada berkat itu. Dan itu diartikan oleh bahasa Indonesia bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Saudaraku, kita belajar dari prinsip dasar yang utama dan terutama yang Salomo miliki, bahwa dia mengerti betul hanya berkat Tuhan, kemurahan Tuhan yang bisa menjadikan seseorang itu sukses, berhasil. Tetapi susah payah itu sebenarnya tidak menambahi apa-apa, karena Tuhan memberikan anugerahnya, memberikan berkatnya, kemurahannya kepada siapa yang Dia sukai, kepada siapa yang Dia mau untuk memberikan. Oleh karena itu, trust in God, not in money. Dan prinsip ini sejalan dengan apa yang Yesus katakan sendiri. Di Matius 6 ayat 33, Tuhan Yesus mengatakan seperti ini: "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Jadi kuncinya saudara, cari dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah bicara mengenai tempat, area, kehidupan di mana Allah adalah otoritas utama. Allah adalah rajanya.
jika hidup saudara dan saya, bisnis saudara dan saya, pekerjaan saudara dan saya ada otoritas Tuhan di atasnya, berarti kita ada di dalam kerajaan Allah. Jika kita ada di dalam kerajaan Allah, Tuhan berkata, segala sesuatu yang lain yang engkau butuhkan, yang engkau perlukan, Tuhan akan tambahkan. Kita belajar dari Salomo bahwa dia meminta hikmat Tuhan, dia meminta Tuhan yang memimpin dia, yang memberikan dia kebijaksanaan, pengetahuan, hikmat, Tuhan yang menuntun pikirannya. Dan ketika dia meminta itu, minggu lalu kita belajar bahwa Tuhan bahkan menambah-nambahkan umur panjang, kekayaan, kehormatan di tangannya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya bicara mengenai prinsip-prinsip dasar dari berkat Tuhan, dari anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Prinsip-prinsip itulah yang akan mendatangkan berkat di dalam kehidupan kita. Karena Allah bekerja sesuai dengan janji firman-Nya. Allah tidak bekerja dan memberikan anugerah sesuai dengan situasi dan kondisi diri kita. Apakah kita bekerja dengan sangat keras, bahkan workaholic, kita sampai tidak ada istirahat dan sebagainya. Amsal yang tadi berkata bahwa berkat Tuhan ketika Dia berikan kepada kita, tidak ada kesusahan, tidak ada kesulitan yang menambahinya. Oleh karena itu saudara, pastikan saudara harus mempunyai hati yang tertuju kepada Tuhan. Ketika engkau bekerja, ketika engkau melakukan usaha dan bisnismu, motivasi yang terutama adalah terhadap Allah, untuk kemuliaan Allah, untuk tujuan dari kerajaan Allah. Kita harus mengevaluasi hati kita terus-menerus. Ketika kita bekerja, apakah hati kita masih terus melekat kepada Allah, atau kita sudah melekat kepada dunia ini, kepada kekayaan, uang yang ada di dunia ini? Dan kita harus terus mengevaluasi motivasi kita ketika kita bekerja, ketika kita berusaha berbisnis, ketika kita melakukan semua tanggung jawab kita. Apakah hati kita masih terus tertuju kepada Allah? Karena kalau hati kita masih terus tertuju kepada Allah, dan motivasi kita dari bekerja itu masih terus didasari oleh Allah, maka segala sesuatu itu akan diberikan Tuhan kepada kita. Karena saudaraku, Allah adalah pemilik hidup dan kehidupan kita. Dunia, pekerjaan, bisnis dan usaha adalah sarana untuk kita bekerja, berkarya bagi kerajaan sorga. Oleh karena itu, pastikan mata kita, iman kita, hati kita tertuju kepada Allah saja. Prinsip ini akan semakin jelas ketika kita mengerti apa yang ditulis oleh Salomo di Amsal 15 ayat 6. Dituliskan seperti ini: di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, in the house of the righteous there is much treasure, but in the revenue of the wicked is trouble. Jadi saudaraku, ada perbedaan antara harta, kekayaan, blessings yang ada di rumah orang benar dan orang fasik. Orang benar dikatakan di rumahnya ada banyak harta karun, ada banyak harta yang berharga. Tetapi pendapatan dari orang fasik itu malah mendatangkan kerusakan. Itu destroying his life. Hal ini kita dapat jelas lihat di Matius 6 ayat 24, di mana Tuhan Yesus berkata bahwa manusia tidak dapat mengabdi pada dua tuan. Ada dua tuan di dunia ini, yaitu Allah dan yang satu lagi adalah Mamon. Tuhan Yesus berkata bahwa tidak mungkin Allah dan Mamon itu bertahta pada waktu yang bersamaan di dalam kehidupan seseorang. Manusia harus memilih kemana dia akan menundukkan dirinya. Apakah dia akan menundukkan diri kepada Allah, menjadikan Allah Tuhan, atau dia menundukkan diri kepada Mamon, kepada kekayaan, dunia, uang,
kejayaan, kehormatan dunia, apa yang ditawarkan oleh dunia, itu menjadi tuannya. Dan kita belajar bahwa kebenaran firman Tuhan mengatakan jelas lebih baik untuk berada di bawah otoritas Tuhan, untuk mengarahkan hati, iman, dan kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Jika saudara ingin sukses, ingin berhasil, bahkan dalam Alkitab dikatakan ingin meraih kekayaan, saudara harus pastikan bahwa otoritas yang utama dan terutama di dalam hidup saudara, yang mengendalikan kehidupan saudara adalah Allah dan bukan Mammon. So trust in God, not in money. Karena di dalam Tuhan, engkau dapat memperoleh segala sesuatu yang kau perlukan, yang kau butuhkan. Bahkan Mazmur berkata, Tuhan Allah itu memberikan apa yang diinginkan hati kita, kepada siapa dia mau, kepada siapa yang dia sukai. Oleh karena itu, raih hati Tuhan, sentuh hati Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Karena ketika Tuhan disenangkan, Tuhan pasti akan memberikan kita apapun yang kita perlukan. Dia tidak mau anak-anaknya hidup sulit, hidup susah, hidup berkekurangan, tetapi dia rindu memberkati kita lebih dari apa yang kita pikirkan, apa yang pernah kita dengar, apa yang pernah timbul dalam hati kita. Itu janji firman Tuhan. Oleh karena itu, satu hal ini pegang erat-erat, pegang kuat-kuat di dalam pekerjaan, usaha, dan bisnismu, dalam kehidupanmu. Tuhan adalah yang pertama dan yang terutama. Mari kita tutup pemuritan malam hari ini. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pemilik hidup dan kehidupan kami, Bapa sumber segala berkat, anugerah, dan kecukupan dalam hidup kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah, pencipta langit dan bumi. Engkau berkata bahwa emas dan perak Engkau yang punya. Oleh karena itu kami percaya selama kami terus mengandalkan Tuhan, kami terus mengarahkan hati pikiran, menaruh kepercayaan kami dan menaruh harapan kami satu-satunya hanya kepada Tuhan. Dari Tuhanlah kami akan mendapatkan berkat, kemurahan, perkenanan, anugerah, kebaikan Tuhan yang tidak akan pernah habis sepanjang hidup kami. Kami mohon berkatilah setiap pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak-Mu di dalam Trio Group ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menjadikannya berhasil, menjadi saluran berkat untuk perusahaan ini, dan juga saluran berkat untuk sesama kami. Terima kasih Bapa, ini seru doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari arahkan hatimu saudaraku, terima berkat Tuhan yang terbaik malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan dari Roh Kudus akan bersama dengan engkau mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat malam saudaraku, maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.